Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Natalia Agustin dengan NIM 2322028, kelas KPI 1B, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Syekh Abdul Hamid Bangka Belitung. Oke, jadi di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Cinta Subuh. Siapa sih yang nggak tahu dengan film ini? Kalau nggak tahu, parah banget sih. Jadi, film Cinta Subuh ini merupakan film yang diadaptasi dari novel karya Adi Fariki, kemudian dijadikanlah film dan disutradarai oleh Indra Gunawan, yang mana diperankan oleh Dinda Hau sebagai Lati dan Rain Bayang sebagai Angga. Jadi, film ini menceritakan seorang mahasiswa laki-laki yang bernama Angga yang bisa dibilang jarang banget sholat subuh, kemudian juga bisa dibilang semacam bad boy lah. Jatuh cinta nih kepada mahasiswi yang bernama Ratih. Ratih ini merupakan mahasiswi yang sangat cerdas serta religius di kampus tersebut. Kemudian ia juga berasal dari keluarga yang kuat agama. Pertama kali si Angga melihat si Ratih pada saat ia berada di masjid kampus, yang mana pada saat itu ia sedang merasakan patah hati pasca diputus sang kekasih. Kemudian Angga ini curhatlah nih kepada sahabatnya yang bernama Gani. Kemudian Gani ini mengajak si Angga untuk sholat berjemaah di masjid kampus tersebut. Disitulah kesempatan pertama si Angga untuk mendekati si Ratih. Dengan cara apa? Dengan cara meminta nomor milik si Ratih. Namun nomor telepon yang didapatinya bukanlah nomor telepon asli milik si Ratih. Meski kesempatan pertamanya gagal, Angga tidak mau menyerah begitu saja untuk mengejar cinta dan perhatian dari si Ratih. Kemudian, Angga ini memiliki kepribadian lucu serta asik. Dengan itulah si Ratih ini bisa lebih terbuka kepadanya, dan akhirnya si Angga bisa mendapatkan nomor telepon asli milik si Ratih. Kemudian Ratih merasa kecewa kepada Angga. Pasalnya pria itu terus saja mengajaknya untuk berpacaran. Sudah jelas-jelas Ratih pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah dan tidak akan berpacaran dengan pria manapun. Tapi lagi-lagi Angga meyakinkannya sehingga Ratih mau berpacaran dengannya, namun secara backstreet. Mereka pun membuat komitmen dan perjanjian di antaranya mengharuskan Angga untuk rajin sholat, kemudian fokus dengan kuliah dan tidak ada kontak fisik. Pada beberapa bulan, hubungan si Ratih dan Angga ini berjalan dengan baik. Namun sayangnya, Angga sangat susah untuk dibangunkan sholat subuh. Kemudian, suatu hari rumah si Ratih didatangi oleh seorang pria yang bernama Arya, yang mana Arya ini memiliki sifat yang ramah, soleh, dan dia juga memiliki pemahaman yang sangat baik. Arya merupakan sosok calon imam yang sempurna untuknya. Bahkan si kakak pun menyetujui jika si Ratih dan si Arya ini menikah, yang mana baginya sosok laki-laki ini dilihat baik secara ekonomi maupun agama. Hal ini membuat si Ratih sangat gelisah. Pasalnya, kekasih yang ia cintai tidak pernah menunjukkan etiket yang baik, sehingga terjadilah pertengkaran yang besar antara si Ratih dan si Angga, yang mana tak disadari bahwa kakaknya melihat kejadian tersebut. Dengan adanya kejadian ini, Ratih memilih putus dari Angga dan menyelesaikan masalah baru dengan kakaknya. Putusnya hubungan ini membuat Angga sangat frustasi. Di saat-saat inilah Gani mendatanginya dan membuat Angga menyadari akan kesalahannya. Ia menyadari bahwa ibadah itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk orang lain. Sejak saat itulah Angga merubah dirinya menjadi lebih baik dan lebih taat, dan terutama untuk melakukan sholat subuh di masjid. Oke, balik ke perjodohan si Arya dan si Ratih, yang mana perjodohan ini sangatlah disetujui oleh sang kakak. Namun, si Ratih pun belum bisa move on juga dari si Angga. Kemudian sebelum acara dimulai, si Arya ini berpikir akan percuma jika hanya ia yang menginginkan pernikahan ini, dan perjodohan ini pun dibatalkan. Setelah segala macam permasalahan selesai, kakak Ratih pun mengatakan kepada Ratih bahwa Ratih akan dikenali oleh seseorang lelaki, yang mana laki-laki ini merupakan anak murid dari kakaknya. Tibalah hari di mana
pengenalan seseorang kepada Rati tersebut. Datanglah seseorang menghadap mereka. Ekspresi Rati pada saat itu ya sangat kaget karena lelaki yang menghadap mereka adalah lelaki yang sudah umurnya tua. Kemudian laki-laki tua ini memanggil seseorang untuk masuk. Kemudian masuklah seseorang yang akan dikenali dengan si Rati. Ternyata lelaki yang dikenali kepadanya tersebut merupakan laki-laki yang sangat ia cintai selama ini, yaitu Angga. So, film ini cocok banget buat kalian-kalian yang sedang mencari jodoh. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu bagi setiap umat muslim pasti saat ini sangat susah untuk dilakukan. Padahal banyak banget keutamaan jika kita melakukan tepat waktu. Dan juga film ini menunjukkan pandangan Islam mengenai hubungan dan juga pernikahan. Sekian video review dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.